tanda pertobatan kita menjadi milik Kristus, menjadi anggota gereja yang sah. Dan tentunya sekali lagi seperti yang saya sampaikan kepada kita bahwa kehidupan di dalam keselamatan yang sesungguhnya akan kita jalani setelah kita mengalami dan mengikuti proses baptisan yang merupakan upacara atau lambang pertobatan kita. Dan hidup yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang akan kita jalani hari lepas hari dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Karena itu sekali lagi upacara baptisan atau sakramen baptisan ini merupakan lambang kehidupan baru saudara-saudara di dalam Tuhan. Dan baptisan ini menjadi tanda bahwa saudara menjadi milik Tuhan dan akan terus hidup sebagai orang-orang percaya yang terus beriman dengan setia kepada Tuhan seumur hidup saudara. Kita akan memulai upacara baptisan kita pada sore hari ini. Mari kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 202, Aku Telah Tertebus. Kemenangan Iman nomor 202, Aku Telah Tertebus. Kita menyanyi ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Bernyanyi dengan gaung ketebusan, jiwaku diberi perhentian. Tidaklah rasa sakit, hanya ku soraklah, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tahtanya. Ku tertebus demi darahnya. Ayat yang ketiga. Tiap hari berkatnya tiada putusnya, kesembuhan dan penghiburan. Beban dipikulnya, hajat dicukupnya, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang menciptakan khalik langit bumi dan segala isinya, Allah yang telah membentuk kami dari debu tanah, memberikan napas kehidupan kepada kami sehingga kami menjadi manusia yang hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kami untuk menjadi milik Tuhan. Hari ini setiap anak-anak kami yang akan ada dalam upacara sakramen baptisan yang sebentar akan kami laksanakan, kami menyerahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah upacara ini menjadi sejarah dalam kehidupan mereka yang senantiasa mengingatkan mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan selama-lamanya. Tuhan yang akan hadir dalam seluruh kehidupan mereka, yang akan menaungi mereka, memelihara mereka seumur hidup mereka. Mereka akan menjadi milik Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hari ini menjadi hari di mana nama mereka tercatat dalam buku kehidupan dan mereka menjadi milik Tuhan, sehingga suatu hari nanti Tuhan akan memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing ketika mereka kembali kepada Tuhan dan menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami memohon kiranya Tuhanlah yang akan memberkati
upacara sakramen baptisan pada sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang mengambil alih. Biarlah kiranya berkat Tuhan dicurahkan. Mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya acara kami nanti, jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, memohon kemuliaan Tuhan dinyatakan dari peristiwa sakramen baptisan pada sore hari ini, menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, dunia boleh melihat ada kemuliaan Tuhan, ada kesaksian yang hidup dalam upacara sakramen baptisan pada sore hari ini. Kami mempersembahkan acara kami ini ke dalam tangan Tuhan, memohon berkat Tuhan atas kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar upacara sakramen baptisan kita pada sore hari ini. Dan firman ini merupakan firman yang menjadi ketetapan bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya, di mana setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus ada dalam proses, harus ada dalam tindakan, di mana setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus ada dalam proses upacara baptisan sebagai mandat, amanat dari firman Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Karena itu firman-Nya berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini saudara akan dibaptis. Sama seperti Yesus Kristus melewati proses baptisan, Dia dibaptis sebagai catatan bagi setiap kita hari ini, sebagai kebenaran firman Tuhan bagi kita setiap hari ini, di mana perintahnya jelas, tugas yang diberikan kepada setiap nabi-nabinya, kepada setiap rasul-rasulnya, di mana Yesus memerintahkan kepada setiap orang ketika Dia mengutus murid-muridnya untuk menyatakan jalan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Ketika Dia mengutus mereka, Dia berpesan kepada mereka, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus Kristus melewati proses baptisan dalam perjalanan kehidupannya sebagai manusia, dan Dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk juga mengajarkan kepada setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dalam kehidupannya, supaya mereka dibaptiskan sebagai lambang pertobatan, sebagai tanda pertobatan, tanda kita menjadi orang-orang percaya, menjadi milik Tuhan. Karena itu hari ini saudara akan dibaptis, dan terimalah baptisan ini dalam iman saudara sebagai sejarah dalam kehidupan saudara, bahwa saudara adalah milik Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang sudah menebus, yang sudah mati bagi saudara, menanggung dosa saudara, Dia yang memberikan kehidupan kekal kepada saudara. Ingat
baptisan adalah lambang pertobatan. Baptisan merupakan peringatan bagi kita untuk mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan engkau dan peroleh kehidupan kekal ialah ketika engkau dengan setia percaya kepada Yesus Kristus dalam imanmu yang teguh sampai engkau menutup mata, sampai Tuhan memanggil engkau. Itu yang akan menyelamatkan kehidupan. Karena itu sekali lagi, biarlah kiranya baptisan ini menjadi peringatan dalam sepanjang hidupmu bahwa engkau adalah milik Tuhan mulai dari hari ini sampai Tuhan memanggil engkau. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya upacara baptisan ini, sakramen baptisan ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Bapa dalam dunia, menjadi manusia, mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kemenangan dan menjamin kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga firman-Mu berkata kepada kami di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 mengingatkan kepada kami, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh kehidupan kekal. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena Tuhan kami percaya kehidupan kekal itu akan menjadi milik setiap anak-anak-Mu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, proses upacara sakramen baptisan ini akan menjadi lambang bagi mereka yang mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan seumur hidup mereka. Selama-lamanya mereka menjadi milik Tuhan sampai pada kekekalan hidup yang akan mereka terima di dalam Tuhan. Hamba berdoa, mohon berkat Tuhan atas mereka. Kiranya mereka terus diteguhkan, mereka terus dikuatkan untuk menjadi milik Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Apapun tawaran dunia yang akan mempengaruhi mereka untuk meninggalkan iman mereka, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga iman mereka, Tuhan menjaga hidup mereka, agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mereka harus kehilangan nyawa mereka, biarlah mereka terus bertahan dalam kehidupan iman percaya mereka, yang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka seumur hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan upacara sakramen baptisan terhadap saudara-saudara kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat udah lahir baru. Di list itu ada namanya. Tanggalnya aja. Selamat sudah dibaptis Tio Brandon Chow. Dan Roh Kudus di dalam nama kiranya kemuliaan. Selamat Brandon. Kita lihat ada tim SAR ya, masih mencari mayat yang tenggelam ya. Kita lihat itu tim SAR-nya. Mereka udah dari hari kemarin carinya, belum ditemukan ya. Tuh. Tim SAR ya. Masih terus menyusuri sungai mencari mayat. Selamat Aldi. Ini para pelayan nih, para pelayan di gereja nih. Anak-anak yang hebat. Giliran Deren. Nah, ini juga Deren juga anak yang setia dalam pelayanan di gereja. Menjadi milik kita selama-lamanya. Segala pujian, penghormatan, dan kemuliaan. Deren, selamat sudah lahir baru ya.
Eko Prasetyo. Selamat Eko. Selamat ya Kevin. Puji Tuhan. Jalan lah sana. Sini. Jojo, selamat Jojo, udah dibaptis. Gogo, selamat Gogo. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Selamat Bimo. Sudah dibaptis. Apa tuh? Weh, Mama. Apakah Edward mau mengiringi Tuhan Yesus Kristus seumur hidupnya dia, apapun risiko dan keadaan Edward? Apakah Edward mau memberikan hidup Edward untuk melayani Tuhan Yesus Kristus seumur hidupnya? Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di hadapan-Mu dan di hadapan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, berdiri anak kami Edward Benedik Huta Galung yang hari ini menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Hamba berdoa dan menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan mulai dari hari ini. Biarlah dia menjadi milik Engkau sepenuhnya. Biarlah kiranya imannya teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menguatkan dia untuk terus setia mengiringi Tuhan seumur hidupnya. Kiranya berkat yang sempurna di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memberkati dan mengiringi kehidupan Edward mulai dari hari ini sampai seumur hidupnya. Sebagai hamba Allah, aku membaptis engkau hari ini, Edward Benedik Huta Galung, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tunggu lo, tunggu. Aku mau putar. Edward, selamat. Ih, apa rasanya? Apa rasanya? Sudah lahir baru? Cowok semua. Cowok.
tahu, cowok ke suami. Hah? Cowok ke suami, enggak tahu. Di dalam nama Tuhan akan memilih kehidupan mulai dari hari ini sampai sebagai hamba Allah. Hari ini aku membaptis Yosi Kondaka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kemuliaan. Brenda. Selamat kakak cantik. Selamat Brenda. Ya, ini masih banyak yang akan dibaptis ya, masih banyak yang belum ya. Mereka sekitar 20-an lebih orangnya. Ya guys, terima kasih sudah menyaksikan video proses pembaptisan jemaat GKI Betel Sintang.